Ramainya ajakan go vegan di media sosial kembali memantik perdebatan setelah seorang dokter fungsional, Dr. Mia Ayu, ikut angkat suara. Ia menyoroti cara kampanye yang dinilai lebih mengundang emosi dibanding menyebarkan edukasi. Menurutnya, pola makan vegetarian dan vegan sering disamakan padahal memiliki perbedaan mendasar, baik dari sisi konsumsi pangan maupun gaya hidup. Berdasarkan pengalamannya menangani pasien dan lingkar pertemanan, pelaku vegan sejati justru memiliki ideologi kuat dan kontrol emosi baik tanpa merasa perlu menghakimi orang lain. Sayangnya, pendekatan edukatif seperti ini justru jarang terlihat dalam kampanye Go Vegan yang belakangan ramai dan malah menuai hujatan netizen yang budiman. Dr. Mia menegaskan bahwa ia tidak sepenuhnya menyetujui pola hidup vegan karena memiliki risiko kekurangan nutrisi penting jika tidak direncanakan dengan matang. Ia mengingatkan tidak ada satupun diet yang sepenuhnya aman, termasuk keto, karnivora, atau mediterania. Semua harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan, psikologis, dan kebutuhan individu. Menurutnya, kampanye Go Vegan seharusnya membuka ruang diskusi sehat, mengakui kekurangan, dan menawarkan solusi nutrisi, bukan sekadar ajakan emosional yang justru menjauhkan tujuan hidup sehat. Lagi rame Go Vegan Dom, komentarnya Dumes Hai Dom here. Izin berkomentar tentang tema Go Vegan yang lagi rame ya. Sejujurnya aku gemes sama cara kampanyenya. Aku nggak tahu ini beneran campaign tulus yang mau menyebarkan pemahaman tentang vegan atau ada plot twist di endingnya. Ya, we will see ya. Aku punya teman dan pasien yang menjalani pemahaman vegetarian dan vegan. Oh iya, BTW vegetarian dan vegan itu beda ya. Kalau vegetarian itu tidak makan daging, sapi, ayam, ikan, tapi masih bisa makan produk hewani seperti susu, telur, keju, dan madu. Sedangkan kalau vegan itu lebih ketat, tidak mengkonsumsi semua produk dari hewan sama sekali. Dan seringkali pemahaman itu meluas ke gaya hidupnya. Contoh, nggak pakai juga produk yang terbuat dari kulit hewan dan wool. Balik lagi ke cerita teman aku. Berdasarkan yang aku lihat dan aku rasakan, teman-teman aku yang memutuskan untuk go vegan itu punya ideologi yang kuat dan pengendalian emosi yang bagus. Bayangin, karena pemahamannya yang menyayangi hewan, kemudian memutuskan untuk tidak makan hewan, bisa menahan diri dari steak, ayam goreng, rendang, dan produk olahan hewani yang enak. Itu kan udah keren ya. Dan teman aku yang go vegan ini gak pernah ngejudge aku yang makan daging dengan kalimat, "Dom, kamu tuh kejam loh sama hewan." Suatu pemahaman yang baik yang disampaikan dengan cara elegan itu akan lebih mudah diterima dengan baik. Bukan seperti campaign Go Vegan saat ini yang akhirnya malah rame-rame di roasting sama netizen. Kemudian, apakah aku setuju dengan pola hidup Go Vegan? Mohon izin, tidak. Karena memiliki beberapa resiko kesehatan seperti akan rentan kekurangan asam amino esensial lengkap, asam lemak omega 3 EPA DHA, kekurangan kolesterol, kreatin, vitamin B12, zat besi, taurin, dan lain-lain. Dan juga memang sudah ada beberapa penelitian yang menjelaskan tentang resiko pola diet vegan ini. Terus apakah pola diet lain seperti diet karnivora, diet keto, mediterania, dan lain-lain itu 100% aman? Tentu tidak. Semua pola diet itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sehingga sebaik-baiknya diet adalah diet yang disesuaikan dengan kondisi klinis kesehatan kamu. Contoh, teman-teman yang punya leaky gut tipe IBS dan SIBO, teman-teman yang punya gagal ginjal, sirosis hepatis akan makin parah kondisinya jika melakukan pola diet vegan. Teman-teman yang punya kondisi gagal ginjal yang harus membatasi protein, atau teman-teman yang punya intoleransi protein harus hati-hati. Ingat, bukan tidak boleh ya, tapi hati-hati kalau mau menjalani diet karnivora. Apapun pola diet yang kamu pilih, yang penting jangan makan atau batasi gula, junk food, ultra processed food, dan jangan merokok serta alkohol. Sepaling vegannya kamu, sepaling karnivoranya kamu, semua kebaikan itu akan hilang kalau kamu juga masih suka konsumsi gula, junk food, ultra processed food, rokok, dan alkohol.
Dan di sini masih banyak teman-teman yang salah, makanya goals kesehatannya nggak tercapai. Dan pesan aku untuk kakak go vegan yang ada di VT ini, kalau memang tulus ingin campaign, coba cara campaignnya diganti yang padat ilmu dan informasi. Berlapang dada menerima kalau diet vegan itu punya kekurangan. Nah, cari alternatif solusi gimana caranya bisa memenuhi kekurangan nutrisi itu. Kemudian buka forum diskusi. Bukan cuman campaign anjuran go vegan dan ngejudge yang non-vegan itu artinya nggak sayang hewan. Pasti teman aku dan artis-artis yang vegan lagi kesel nih dan sedih ngelihat pola campaign seperti ini. Dan untuk teman-teman, jangan menggunakan pola diet hanya berdasarkan fotonya saja. Pelajari dulu baik-baik kondisi kesehatannya, ideologi, pemahaman, budget, serta kondisi psikologis lingkungan sebelum kamu memutuskan untuk menjalani pola diet tertentu. Terus Domi saat ini pakai pola diet apa? Aku menggunakan diet keto yang bisa konsumsi protein hewani dan sayuran. Aku memutuskan diet keto setelah aku mempelajari tubuh aku. Gimana? Kalau kamu udah pelajarin tubuh kamu belum? Atau hanya sekedar FOMO saja nih? Bye-bye sih ya, semoga bermanfaat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halah Kang Urus, hewan itu diciptakan untuk manusia, jadi kita bebas untuk menggunakannya. Makan ayam goreng, makan bandeng, makan rendang. Wah, enak gue sis. Yo mosok mangan suket tok rek, mosok mangan jangan tok. Gak enak ya. Go vegan. Kalau semua makhluk harus vegan, kucing gua makan apa? Makan pecel. Terus rendang diganti apa? Timun. Berair banget dong tuh denda. Semua hewan adalah teman. Nyamuk lo temenin nggak? Rambut lo ketuan juga nggak lo basmi tuh kutu. Lo pelihara sampai Iri kebku. Coba vegan yang sering ngomong, hewan adalah teman, hewan adalah sahabatku, mbahmu. Kalian tuh jadi manusia coba yang adil. Jangan cuma sayang sama sapi, kambing, bebek, ayam, semua binatang. Tahu nggak, di sawah, petani itu harus membantai binatang, serangga, hewan melata, bahkan burung, demi dapat hasil yang bagus, buah yang bagus. Supaya kalian makan, supaya kalian ngaku vegan. Jadi vegan atau bukan tetap ada proses pembantaian terhadap binatang di sana. Dan kalau tidak pengen membantai binatang, sayang binatang, makan batu. Vegan sih vegan mbak, tapi yo gak ngono lah. Terus piye nasibe wong sing dodol Kentucky kaya aku? Nasibe nelayan piye? Terus nasibe wong-wong sing ora bakul sayuran piye? Mosok kabeh ape wong bakulan sayuran? Yo ora enek wong tuku to mbak. Yo kabeh iki urip iku yo oleh mangan sembarang barang lah. Yo mosok ape mangan sayuran tok. Pangerane ngolehi mosok sampean ape mangan sayur tok. Wis lah. Ngono sih, ngono ae ya. Wis dipikir meneh sadurunge gawe konten iku sing bener-bener ae lah. Mosok pangeran oleh sampean gak ngolehi. Ya wis, ngono ae. Respect kanggo sampean. Boleh jadi vegan, tapi kenapa langsung memberikan label orang yang makan daging itu orang yang bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan pada hewan? Nih ya, di Indonesia ada undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan. Ada pasal yang mengatur setiap orang yang memanfaatkan hewan itu wajib memperlakukan hewan secara wajar dan tidak menyakiti hewan. Ada juga pasal yang mengatur penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang memenuhi kaidah kesejahteraan hewan. Dan ada juga pasal yang mengatur ancaman pidana untuk orang yang melakukan kekejaman terhadap hewan. Jadi ada kaidah dan prosedur serta hukum terhadap proses dari penyembelihan hewan untuk mengkonsumsi hewan. Terus semua udah pada tahu go vegan kan? Semua binatang berhak hidup, go vegan. Tidak ada binatang yang mau nyawanya diambil secara paksa, go vegan. Nah, itu gua rasa nih, setelah mereka berhasil membuat manusia-manusia go vegan, target selanjutnya adalah mereka bakal membuat binatang-binatang itu ya go vegan juga. Jadi mereka bakal bikin harimau, hiu, anaconda tuh go vegan. Karena itu tadi, semua binatang berhak hidup, go vegan. Tidak ada binatang yang mau nyawanya diambil secara paksa, go vegan. Jadi kalau kata gua mau biarin aja, bagus. Gerakannya tuh bagus ya. Siapa tahu ya nanti ya semua makhluk hidup tuh bisa hidup dengan tentram dan berdampingan gitu. Kita mah bisa bertetangga sama anaconda ya, hiu.
Itu yang ngomong go vegan, go bras banget cangkemnya, gue deleng-deleng. Hewan adalah teman, bukan makanan. Go vegan. Sekarang gue takon ya, siapa yang pengen batiran sama Wirok, Dim? Siapa yang pengen batiran sama penyuci lacap, Dim? Anjir, tolonglah. Maksud gue gini loh, lu bodo amat arep mangan tumbuhan, arep mangan spion Avanza, arep mangan gapura perumahan lu kabeh bodo amat. Cuman jangan ngejudge wong-wong kayak kita ya pada mangan kewan, si pada mangan daging. Hewan kan berhak hidup. Gini loh, udah lu kangkung pengen digawe cah, udah lu nangka enom, masa enomnya pengen digawe sayur, kan kagak. Ki akal-akalnya tukang sayur gom-goman mana dah, gua takon. Bisa-bisanya ngomong tukang jagal itu melakukan kekejaman. Sekarang gua takon sama lu nih ya, wong-wongan vegan, paguyuban vegan. Nek misalnya lagi Idul Adha ya, wong muslim kurban apa? Kurban perasaan. Itu jokes 2010. Coba kurban apa? Jupiter Z, Vespa Matic. Misalnya panitia kurban ngomong, ya dari Bapak Rafli kurbani Vespa Matic, Dim. Diguyuni gue telung RT pasti. Itu bukan dikurbani, namanya diketok magic. Kasihani hewan, kasihani kangkung juga yang lu oseng-oseng ngasih pada lemes itu. Udah kagak ada semangat uripnya itu kangkung, Dim. Gua bedek nih ya, se-vegan-vegannya lu, gua yakin banget nek weruh nyamuk pasti lu semes itu pakai raket nyamuk. Semesannya banter banget pasti kita Taufik Hidayat ngulingnya mes. Ya kan? Nek misalnya lu weruh coro, weruh kecoa pada liwat, pada kopdar, pasti lu semprot pakai baygon. Vegan ya kalau baygon, kriminal. Gimana?